1 tahun di sekolah Alkitab. Iya. Lanjut di STFT. STFT. Berapa tahun? Ya 4 tahun. 4 tahun. Iya, Pak. Kalau 4 tahun berarti udah STH berarti ya? Sudah SFIL. Apa? SFIL. SFIL. Sarjana filsafat. Karena tamatan itu tidak terlalu banyak untuk penerimaan ya. Gitu. Iya, Jadi ya supaya memungkinkan para sarjana ini nanti bisa kerja lain PNS atau apa, jadi bikin filsafat. Oke, sarjana filsafat. Oke. Iya. Setelah itu baru ke gereja ikut pelayanan. Ya, setelah itu saya masuk ke gereja pelayanan. Ya di mana? Ya, saya waktu itu ada melayani di pertama kali di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Baru Terus? ke Jakarta, baru ke Jakarta, Bekasi, baru ke Garut. Oh, sempat ke Garut. Iya, Garut. Ya, ini gini, apa namanya? Nanti siapa tahu. Iya, Pak. Biasalah kalau ada mantan pendeta atau mantan misionaris yang dalam tanda kutip bertobat, artinya keluar dari Kristen, terus saat di podcast biasanya nanti banyak yang menuduh nih, palsu gitu, biasanya begitu. Iya, Pak. Rudi kan sudah mengirimkan ke saya CV ya, kurikulum vitae kan. Iya. Di CV itu ada Ada ijazah. foto-foto ijazah. Nah, jadi kita sudah pegang nih data-datanya Mas Rudi ini. Jadi Iya, Pak. siapa tahu nanti penonton ada yang nggak terima gitu, mau membuktikan bahwa ini tidak benar gitu informasinya, silakan hubungin Melisa ya. Bisa datang ke sini nanti bisa cek ini saja apa ijazahnya gitu kan. Itu memang kita harus bisa membuktikan. Ya, kalau mau catat nomornya Melisa boleh, atau di deskripsi juga ada nomornya Melisa lah ya. Iya. Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Surya Nusantara. Betul ya? Benar. Ini yang di mana? Di Pematang Siantar. Pematang Siantar. Oke. Ini tahun 2022 ya? 22 tamat. Nah, ini jadi saya tunjukin aja di sini nih. Kita nggak perlu sampai detail. Ini ada foto ijazahnya. Ini ada apa nih? Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Surya Nusantara, ini transkrip nilai. Coba kita lihat nilainya. BA, B semua nih. Wih, nilainya berarti bagus nih. Iya. Ininya berapa nih? 3,46 nih ya. Iya, Pak. Wih, IPK-nya. Ada itu judul skripsinya, bisa baca. Itu juga Skripsinya judulnya Unexegetical Study of 2 Corinthians 11 4-5 concerning veil and hair. iya, exegetical. Ini hairnya hair rambut. Ya, rambut dan Ini kan yang mengenai perempuan. tudung. Kalau berdoa bernubuat harus pakai kerudung. Tudung, iya. Kalau tidak mau pakai kerudung lebih baik dia mencukur rambutnya. Gitu kan? Iya. Oh, saya hafal nih ayat ini. Ya, terus ada apa lagi nih? Surat rekomendasi ya. Iya. STFT Surya Nusantara. KTP sekilas saja. Terus kartu keluarga juga ada. Ini ada apa nih? Kutipan akta kelahiran ya. Terus ada, nah ini ada apa nih? Sertifikat Gereja Masehi Advent hari ke-7 ya. Iya. Nah, ini pelayanan berarti. Itu untuk anak muda, pelayanan orang muda. Oh, pelayanan anak muda. Master Guide namanya. Oh, ini ada surat baptisan juga. Iya. Surat baptisan ini tahun berapa nih? 2008, Pak. 2008. Iya. Mana nih kok ada tulisannya? Oh ya nih. Tanggal sekian 2008. Ini juga ada surat keterangan dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Keanggotaan. Ya, ini ada sertifikat appreciation. Ini juga ada International Conference Certificate ya. Ada konferensi ya, Theology, Worship and Religious Liberty. Ada sertifikat kehadiran. Ini juga apa nih? Seminar Fakultas Filsafat dengan tema pengembalaan. Oh, itu udah pernah diajarin buat mengembalakan jemaat gitu ya? Iya, sharing-sharing pengalaman pendeta senior lah. Ini ada seminar akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Oh, belajar-belajar yang itu, yang perang naga itu ya? Benar, kayak perang Revelation lah, Wahyu. Iya.
Ini ada apa nih? Kesiapan mental belajar dan sosial siswa pada masa hybrid learning. Ya. Oke, ya ini saya bacain dulu ya. Sebentar, ini ada penghargaan juga. Kolaborasi guna mendorong ekonomi digital yang kompetitif. Ini dari Gereja Advent ya. Kampus Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara. Oh. Iya, Pak. Nah ini data yang sudah diberikan sama Mas Rudi. Jadi nanti kalau ada yang bilang ini palsu, nah nanti tinggal datang aja. Kita buktikan aja nih datanya asli atau palsu gitu ya. Oke, setelah itu berapa lama Mas Rudi melakukan pelayanan di gereja-gereja itu? Yang tadi sampai kemana? Garut. Iya. Di Garut itu hanya melayani di gereja atau ke lapangan? Di gereja dan di lapangan. Nah, di lapangannya ngapain? Saya waktu itu, jadi kita kan dengan sosial kan Pak. Jadi saya bersosial, pelayanan sosial. Saya bikin waktu itu sih jadinya sekolah bola karena bahasa Inggris nggak laku kan di Sunda. Oh. Iya, kan? Sekolah bola. Iya. Jadi apa? Kebetulan waktu itu ada punya polisi di situ, Polres itu bikin SSB cuma ditutup. Jadi adik-adik itu butuh pelatih gitu. Akhirnya saya kayak ambil lagi tuh take care gitu kan. Saya lanjutin gitu. Oh, jadi pelatih bola. Iya, Pak. Oh. Orang mau harusnya bulu tangkis ya Rudi Hartono, ini main bola. Iya. Terus setelah Karena itu, dari kecil saya udah patah tangan, jadi udah nggak bisa main bulu tangkis. oh, jadi karena patah tangan main bola. Main bola dong, Pak. Waduh, tangan sono patah, tangan ini patah. Iya, Pak, udah patah semua. Kalah Jackie Chan. Aduh. Terus sosialnya apa lagi di sana? Ya waktu itu saya coba bahasa Inggris cuma ya saya udah undang teman saya dari Mesir, dari Maroko, dari Amerika, saudara. Tapi nggak ada yang mau karena bahasa Indonesia aja susah. Maksudnya untuk memberikan kursus ke masyarakat untuk gitu? membantu gitu cuma. Oke. Karena di sana bahasa Indonesia aja jarang gitu. Oke. Ya. Itu melakukan itu tuh mengundang masyarakat umum. Ya untuk membangun relasi kan. Dari relasi sosial kita dikenal, ya mungkin bisa bersahabat lah nanti gitu. Habis itu ngajak gitu ya. Ya kalau ada yang istilahnya itu kan agama kan pribadi. Kalau ada yang mau ya kalau mau bersahabat ya kita terima. Kalau ada yang mau kan maksudnya diajak dulu kan? Iya diajak dulu. Nggak mungkin nggak ngajak kan? Tapi kalau karena di sana itu mayoritasnya hampir 100%, ya saya sih harus mereka yang mulai gitu. Oh, Iya. jadi malu-malu kucing gitu ngajaknya gitu. Ya kalau ada yang mau aja gitu. Karena resiko kan Pak, kalau kita langsung ngomong nanti kita kalau tembak langsung itu namanya bunuh diri kan? Iya, tembak langsung. Tapi kan mengadakan acara-acara apa bahasa Inggris atau sosial yang lain, itu Ya. kan dengan kata lain ya sudah Menjadi sahabat mereka, teman mereka. Kalau dari teman pasti nanya apa agamanya kan? Apa gini-gini. Iya. Ya memang di sana juga udah pernah ada yang diseret kan penginjil. Oke. Udah ada sampai dipukulin. Oh gitu ya. Iya, jadi ya begitulah Pak. Jadi saya Ada juga orang waktu itu datang ke sini bersahadat. Dia dulu di gereja GBI. Dia juga pernah saya lupa di Garut atau di Tasik gitu ya. Melakukan hal-hal seperti itu, ada seminar, tapi pada akhirnya bisa menjerat orang-orang dari luar Kristen masuk ke dalam Kristen. Saya tanya berapa jumlahnya? Kurang lebih 800 dalam setahun. Berarti kan kurang lebih sama kan kegiatannya kan? Iya. Cuman kalau ini bilangnya kalau ada yang mau gitu. Karena daerahnya beda Pak. Kalau saya kalau kita pergi contoh ke pedalaman Kalimantan, Beda. yang didominasi Dayak mungkin. Satu minggu saya udah bisa baptisin 3 atau 5 orang kan. Karena teman saya gitu. Belum nyampe beberapa bulan, udah 35 dibaptis. Itu dengan caranya gimana? Caranya? Ya, memang kebetulan teologi Advent ini lebih biblikal. Jadi lebih gampang kita. Mari kita belajar Alkitab. Gitu aja judulnya kan. Rupanya Alkitabnya bilang ini gitu. Oh, ngajak belajar Alkitab. Iya, dari belajar Alkitab, sharing-sharing. Ditemukanlah yang diajarkan gereja Advent. Ayat-ayatnya dibacakan ke orang-orang. Iya, gereja saya sebelumnya gitu. Oke, terus ngajak masuk. Iya. Terus, Gitu jujur ya. Jadi ya
semua yang sudah saya tahu itu saya ingin gunakan nanti. Iya, iya. Insya Allah. Pokoknya apa yang dipelajarin diterapkan di lapangan, judulnya karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, iya Pak. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu ya. Matius 28:19 ya. Iya benar. Ah, ngaku dia. Oke, jadi selama pelayanan Mas Rudi sudah membaptis berapa orang? Kalau dari misionaris itu sekitar 6 orang. 6 orang. Iya. Oke, itu dari kegiatan-kegiatan yang memang sengaja ditujukan untuk mencari orang gitu ya. Iya, sebagian. Oke. Iya, sebagian ya. Pengen konfirmasi nih. Dulu waktu di STFT itu ada nggak syarat kalau mau lulus harus bisa memurtadkan sekian orang gitu atau membawa jiwa lah istilahnya? Jadi semua itu dari kemurnian hati, Pak. Jadi kita meyakini bahwa gereja itu yang benar. Jadi kita tidak sebut memurtadkan. Iya. Tapi kita ganti lah istilahnya. Kita sebut menarik jiwa. Iya, menjala jiwa gitu ya. Iya. Jadi ya begitulah. Ada nggak persyaratan di STFT itu? Sebenarnya itu nanti persyaratan kalau mau jadi diangkat jadi pendeta tetap. Oh. Itu persyaratannya. Enggak, di sekolah tingginya ada persyaratan itu nggak? Nggak ada. Waktu itu kita nggak ada. Oke. Karena memang zaman COVID kan. Jadi agak diringankan. Biasanya sih ada katanya. Oh, biasanya ada. Cuma zaman COVID nggak bisa interaksi sama orang. Nggak boleh banyak Nggak ketemu boleh. orang. Ya. Jadi karena lagi COVID libur dulu gitu ya. Menjala Iya, jiwanya. diturunkan apanya? Diturunkan. Level syaratnya. Sebelumnya ada. Sebelumnya ada, Pak. Wajib minimal 3 kalau nggak salah. Oh, minimal 3. Iya. Nah, kayak dengar sendiri ya. Ya, itu artinya untuk mendongkrak nilai. Iya. Iya, Pak. Benar nggak sih katanya kalau nggak bisa memurtadkan dulu sebelum COVID nih, kalau nggak bisa menjala jiwa, susah lulus gitu. Ya memang artinya nanti karirmu jelek gitu. Oh, karirnya jelek. Karena semua ya akuntabelnya di situ. Oke, jadi Ya, itu achievementnya ya berarti kalau tidak achieve itu tidak akan mendukung karir gitu ya. kurang. Oke. Ya. Nah, Iya. sekarang gini. Pengen dong bocoran dulu ketika mengajak orang di luar Kristen Iya. untuk belajar apa tadi? Bible. Alkitab. Nah, ayat-ayat apa yang dibacain atau yang suruh mereka baca? Iya, kalau dulu ya. Ya. Kalau dulu kita biasanya ke Lukas 4 ayat 16. Oke. Terus Karena perbedaannya kan Sabat dan Minggu. kita sama-sama baca aja ya. Iya, sahabat, Nah, biar pemirsa juga lihat nih. Lukas 4 Ayat 16. Yesus ditolak di Nazaret. Iya, judulnya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Iya. Karena dari apa tadi Advent ya. Iya. Sedangkan Advent memang kegiatannya atau kebaktiannya hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Jadi pakai ayat ini untuk mengajak orang ikut kebaktian hari Sabtu Iya. pada hari Sabat. Kemudian penciptaan kan setelah 6 hari Kejadian 2:3 dikatakan pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat dan menyucikan hari yang ketujuh. Oke, nggak ada yang nanya tuh orang-orang yang dibacain begitu. Itu maksudnya Tuhan beristirahat tuh gimana sih? Leyeh atau gimana? Sebenarnya sih kalau dalam yang saya tahu ya menguduskan. Kalau Tuhannya sih kita nggak tahu, tapi pada praktik manusianya itu mendeklarasikan diri pada Tuhan, yang membaca Taurat atau Injil, yang begitu. Kalau Tuhannya beristirahat itu nggak perlu dicari tahu gimana caranya gitu ya? Ya pada intinya sih, karena kalau kita membuat di situ untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dia mendekatkan sama siapa? Ya mungkin dia istirahat aja gitu. Oh, iya, Artinya memang ada hari untuk istirahat gitu. Sebenarnya tuh kalau dalam pemahaman Yahudi beristirahat ini itu lebih jago apa ini nih? bukan. Ini kan saya juga mendengar dari orang teman-teman Yahudi kan. Iya, siap. Maksudnya beristirahat itu bukan beristirahat seperti manusia leyeh-leyeh tiduran telentang, bukan begitu. Iya. Sebenarnya juga ada istilah yang mirip-mirip di dalam Islam. Di dalam Islam kita juga mengenal kata bersemayam. Ya. Bersemayam. Nah, bersemayam. Iya. Kurang lebih begitulah. Jadi bukan berarti beristirahat itu seperti manusia istirahat karena kecapean, bukan. Capek. Bersemayam itu gimana, Pak? Ya bersemayam itu ya dia tidak melakukan sesuatu gitu. Ya kan berhenti dari kegiatan. Kan tadi ada penciptaan hari pertama, kedua, ketiga sampai 6. Iya. Hari ketujuhnya tidak melakukan karya penciptaan disebut dengan istilah bersemayam. Di kitabnya Perjanjian Lama disebutnya beristirahat. Kalau di Al-Quran kembali ke arasi.
ya kembalinya untuk apa kan itu bersemayam itu istilahnya lah ya. Iya. Nah sebenarnya kita juga tidak perlu mencari tahu Tuhan itu bersemayam gimana caranya atau beristirahat bagaimana posisinya, itu bukan ranah kita. Ya Bapak jangan nanya saya dong, tadi kan Jadi ngetes. ya, saya jadi nantilah saya tanyakan kalau ya insya Allah kita boleh Insya nanya. Allah. Ya gini maksudnya jadi bahasa yang dipakai di dalam perjanjian lama itu kadang-kadang memang ini mohon maaf ya terlalu mempersonifikasikan Tuhan. Iya. Ya, mempersonifikasikan itu maksudnya apa? Membuat Tuhan itu seolah-olah seperti manusia gitu. Benar. Ya, contoh ketika penciptaan Adam. Ketika Adam sudah melakukan dosa, Tuhan ke Taman Getsemani nyari, "Adam, di mana kamu?" gitu. Seolah-olah Tuhan seperti nggak maha tahu. Kan harus Tuhan maha tahu kan? Iya. Terus ketika Tuhan berjalan, kelihatan kedengeran derap kakinya, Iya. kelihatan punggungnya. Nah, itu kan namanya kan seperti mempersonifikasi atau menggambarkan Tuhan seperti manusia. Iya. Kalau tujuannya yang pernah saya tanya ke teman-teman orang Yahudi, mereka mengatakannya sih itu hanya cara orang Yahudi yang memberitahukan atau menceritakan supaya orang pada zaman itu tuh paham gitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi adalah keterangan dari Mas Rudi. Beliau mengatakan bahwa sekolah tinggi itu kalau memang hidayah itu datang walaupun sekolah tinggi agama Kristen, dia akan tetap masuk Islam, kembali ke Islam sesuai dengan kodratnya manusia. Itu Tuhan itu harus satu, pencipta itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.